Tes 1 2 tes 1 2 tes. Tes 1 2. Ya, salam. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah Minggu 2 Maret 2025 dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan kita beribadah, sebab setiap ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah inilah jawaban, dan pasti Tuhan menolong kita. Kita bagi berdiri. Kaulah harapan. Jalani
jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri. Biarlah mereka merasakan kehadiran Imam Besar Agung Tuhan Yesus di tengah-tengah kami dengan urapan dan kuasa Roh-Mu. Dan juga kami serahkan anak-anak-Mu yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat penuh dengan sukacita. Kami usir segala kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan enyah semua dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Kami hancurkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah melingkupi kami, memenuhi kami. Imam Besar Agung Tuhan Yesus akan hadir dan memberkati setiap pribadi kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Silakan. Pandang kasih dan kebenarannya. Senantiasa ku memohon kepada Yesus Tuhanku, tiada putus sebelah, Dia selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan, tak lepas mataku memandang kasih dan kebenaran. Berbagai tantangan berada, saya tak sanggup melawan, namun Dia dariku bergerak untuk mencari kemenangan. Jangan Tuhan, sukacita damai selamat dan sejahtera, senantiasa ku kepada Yesus Tuhanku, tiada disebabkan, Dia selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan, tak lepas mataku memandang kasih dan kebenarannya. Berbagai tantangan berharga, saya tak sanggup melawan, namun Dia gantiku berperang untuk mencari kemenangan. Sukacita damai keamanan dan sejahtera, senantiasa ku memohon kepada Yesus Tuhanku, tiada disebabkan, Dia selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan, tak lepas mataku memandang kasih dan kebenarannya. Ya, kita nyanyikan kiri kananku ada Tuhan. Ya, kita bisa berdiri dengan sukacita. Ya.
kita ganti nyanyian kita yang berletih lesu. Mudah-mudahan tidak letih lesu ya. Tapi kalau ada letih lesu, ya datanglah pada Tuhan ya. Nanti dia beri kelegaan. Juru selamat kita ya, menyelamatkan kita dari dosa, dari murka Allah, dan Dia menyelamatkan kita dari pencobaan. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sungguh indah Kau Tuhan.
persiapkan bejana hati kita menampung firman Allah yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Segala kesuraman, kesulitan Dia singkirkan semua, sehingga kita berjalan pada jalan yang dirintis oleh Tuhan dan sampai akhirnya masuk kota Yerusalem baru. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Sibat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas kehidupan kami yang selalu Engkau pancarkan seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Ketika Tuhan bumi berpaling kepadamu, segala sesuatu Tuhan yang disinari oleh matahari akan berbuah menghasilkan Tuhan banyak hal. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami belajar berpaling padamu Tuhan, memandang wajah-Mu. Kami akan mengenal firman-Mu, kuasailah kami dengan Roh-Mu, berikan kepada kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan juga kami berseru Tuhan, supaya segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, kami mengusirnya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Biarlah Roh Allah yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke 16 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ya, kita fokus dulu di ayat yang ke-16. Ini sudah kita pelajari sedikit di dalam ibadah doa penyembahan pada Selasa kemarin. Kita akan ulangi sedikit ya. Jadi kita harus tahu sekarang, dan kita harus mengerti bagaimana nanti kita akan melihat sikap Tuhan atas kehidupan kita. Ya, ada kalanya kita menikmati hidup dengan semua berkat melimpah, mengalami kasih kemurahan, belas kasih perhatiannya yang begitu dalam atas kehidupan kita, dan kita diperhatikan dengan sangat baik oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memperhatikan kita, itu seperti matanya itu selalu memandang kepada kita. Tetapi kita harus lihat di ayat ini, Tuhan ternyata bisa berpaling daripada kita ya. Jadi Tuhan bisa memalingkan wajahnya terhadap orang Israel dan juga terhadap kita. Jadi peristiwa Israel dipalingkan wajahnya oleh Tuhan itu adalah sebagai gambaran bagaimana sikap Tuhan terhadap anak-anak Tuhan. Tidak selamanya Dia akan selalu memandang kepada kita. Ya, itu bagaimana sikap kita. Tetapi ketika Tuhan memalingkan wajahnya, bukan berarti tidak setia, ya. Jadi kita akan lihat arti dari memalingkan wajahnya daripada kita, atau Dia memalingkan wajahnya. Ya, artinya kita tidak menjadi pusat perhatian oleh mata Tuhan. Ya, biasanya kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, ya,
Jadi Tuhan tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibiarkan oleh Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 1 ayat yang ke-15. Jadi kita harus tahu sekarang sikap Tuhan, ya, bagaimana Dia bisa memalingkan wajahnya terhadap kita. Apabila kamu menandahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Ya, Tuhan bisa memalingkan muka. Teruskan. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdosa. Ya, berdoa. Saya ulangi. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Ya, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan. Ya, dibiarkan oleh Tuhan. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Iya, jadi ini artinya dibiarkan oleh Tuhan. Makanya banyak orang nanti akan kecewa terhadap Tuhan karena dia tidak tahu sikap Tuhan terhadap dia dan sikap dia terhadap Tuhan. Kita lihat di sini, banyak orang di sini akan berkali-kali berdoa, tetapi Tuhan tidak mendengarkan. Bahkan banyak orang mungkin menadahkan tangan, wah, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Tapi itu hanya seremonial saja, ya. Bahkan banyak orang dikatakan ini, banyak orang menadahkan tangan untuk berdoa, tapi Tuhan memalingkan muka, ya. Nah, kita harus mengerti sekarang yang arti yang ketiga, Tuhan memalingkan wajahnya. Artinya yang ketiga, ganjaran akan dosa kita akan berjalan. Dalam Yeskiel 7 ayat 22. Ya, bukan saja kita tidak didengar doanya, tapi malah kita diganjar oleh Tuhan. Ya, kita harus perhatikan nanti sikap kita yang terbaik. Ya. Yeskiel 7 ayat 22. Yeskiel 7 ayat 22 sampai 23. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok akan menajiskan rumahku, ya, yang berharga. Mereka akan masuk ke dalam, saya ulangi, mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Ya, jadi di sini kalau sudah Tuhan mendatangkan ganjaran, kita harus hati-hati. Di sini dikatakan ada nanti dosa-dosa yang bisa menajiskan rumah, itu hidup kita. Makanya ketika orang kecewa, ya, kalau dia tidak tahu sikap yang terbaik, mungkin dia sudah lama berdoa kepada Tuhan, bahkan ketika dia kecewa di sini banyak nanti dosa-dosa yang akan dilakukan sehingga rumah atau bait Allah itu najis, ya, najis karena ada perampok-perampok di sini yang menajiskan barang berharga. Nah, jadi barang berharga di dalam tabernakel, ya, kalau di tabut perjanjian itu ada buli-buli emas yang berisi mana, nah itu iman, ya. Terus juga ada tongkat Harun, nah itu barang-barang berharga. Dan juga sampai 2 loh batu, itu barang-barang berharga. Dan kalau kita lihat semua barang-barang ini akhirnya dibawa oleh Nebukadnezar, ya, dinajiskan, dihancurkan, ya, karena Tuhan memalingkan wajahnya terhadap Israel. Teruskan, serta memusnahkannya. Ya, sebab negeri itu penuh hutang darah, ya, dan kota itu penuh kekerasan. Nah, kita harus perhatikan. Jadi Tuhan bisa memalingkan wajahnya terhadap kita. Jadi kalau bahasa sekarang, jangan kepedean gitu, ya. Jangan kepedean kita bakalan didengar doanya. Tapi kita lihat dulu sikapnya kita. Nah, kalau kita lihat di sini keadaan dari orang yang dipalingkan mukanya terhadap Tuhan itu karena dia berpaling dari hadapan Tuhan. Kita lihat keadaan orang yang berpaling atau orang yang memalingkan mukanya dari Tuhan. Kita kembali dalam Mazmur, ya, ayat yang ke-16, Mazmur 25 ayat yang ke-16. Kita kembali sedikit, ya, bagi yang sudah mendengar pada hari Selasa, alangkah baiknya kita dengarkan lagi dengan seksama. Dan biasanya kalau kita semakin tekun, semakin rendah hati, semakin
rindu akan firman Tuhan, pasti ada pengertian-pengertian yang baru Tuhan nyatakan dalam kita. Ya, kita lihat keadaan orang yang memalingkan wajahnya. Berpalinglah kepadaku, Ya, dan kasihinilah aku. kasihanilah aku terus. Sebab aku sebatang kara Ya, sebab aku sebatang kara. dan tertindas. Ya, dan tertindas. Cukup dulu sampai situ. Nah, jadi kita harus periksa. Kalau kita memiliki keadaan semacam ini, apa kita sudah memalingkan wajahnya dari Tuhan atau tidak? Jadi keadaan orang yang memalingkan wajahnya dikatakan di sini sebatang kara. Ya, kalau orang mengisahkan orang yang salah satu orang yang paling menderita itu adalah orang yang hidupnya sendiri, sebatang kara. Ya, jadi sebatang kara di sini artinya tidak ada siapapun yang menemaninya. Ya. Tapi kita bukan bahas yang secara jasmani, tapi yang rohani. Ya, jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, seperti Tuhan itu jauh. Ya. Mungkin kita berkata Tuhan itu sobat kita, tapi ternyata kita merasa Tuhan itu jauh. Ya. Bukan dia menjauh, tetapi dia memalingkan muka. Dia ada di hadapan kita, tetapi perhatiannya tidak ada kepada kita. Ya, karena kita memalingkan muka. Nah, di sini disebut sebatang kara dan mengalami penindasan. Ya, orang sebatang kara itu tidak punya keluarga. Ya, tidak memiliki dukungan sama sekali. Ya, kalau kita punya kesulitan ekonomi, kita tanggung sendiri. Ya. Dan orang yang sebatang kara tidak memiliki tempat yang aman, selalu ditindas. Ya, selalu ditindas. Makanya banyak orang yang hidup di jalanan. Ya, mereka kadang-kadang diperlakukan semaunya, seenaknya oleh manusia. Kadang orang lain tidak peduli. Itu hidup yang sebatang kara. Ya, ada orang, ya anak-anak yang di jalan itu ada bilang, saya sudah tidak lagi bapak, saya sudah tidak ada lagi ibu. Ya, saya hidup hanya seperti ini, mengemis. Tidak ada yang mempedulikan. Bahkan negara pun tidak ada yang mempedulikan. Jadi dia bertindak seenaknya akhirnya. Ya, jadi orang yang sebatang kara tidak memiliki tempat yang aman. Ya, kalau dalam keadaan rohani sekarang hidup kita itu seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Dilanjutkan ayat yang ke-18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaran. Ya, ini keadaan yang memalingkan mukanya. Ya, cukup dulu sampai situ. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Nah, jadi keadaan orang yang meninggalkan Tuhan, yang memalingkan mukanya, itu seperti orang yang mengalami kesesakan dan kesulitan. Ya, nanti kesesakan itu adalah kondisi yang tidak nyaman, tertekan dalam hidup. Bahkan orang yang tersadik itu terjebak, ya, terjerat dalam banyak masalah, sehingga seperti masalah itu tidak bisa diselesaikan. Ya, masalah itu seperti mustahil untuk kita bisa selesaikan. Ya, jadi macam-macam orang mengalami kesesakan karena pekerjaan, ya, atau masalah keuangan. Kalau orang punya hutang juga sesak hidupnya. Ya, ada masalah dengan orang lain, sesak hidupnya. Ya, apalagi dengan suami istri, dengan suami atau istri, istri dengan suami, suami dengan istri. Ya, tidak ada orang yang bisa menggambarkan kesakan kalau kita punya masalah dengan istri atau suami. Ya, bahkan Bapak Gembala pernah punya kesaksian bagaimana dia melihat ada orang yang dulunya cantik. Ya, dulu juga saya pernah di Lempiner. Ya, di situ ada yang dirawat, maaf, di sini mungkin ya saya katakan ya orang-orang yang sakit sebutannya seperti itu, atau sudah jiwanya hilang. Ya, kalau orang sebut sekarang orang dalam gangguan jiwa. Ya, saya lihat fotonya waktu masa muda, cantik dia. Ya, kaya dia. Tapi kenapa saya tanya akhirnya, ini kenapa ibu ini?
Ini masalah dengan suaminya, sampai gangguan jiwa. Ya, ada yang laki-laki masalah dengan pacarnya, sampai gangguan jiwa. Untungnya sekarang dia udah sembuh. Ya. Ada orang masalah dengan obat-obatan. Ya. Ada satu anak yang itu ucapannya itu kotor sekali. Dia karena terpengaruh pada masa muda itu dengan video-video yang tidak baik. Ya, sampai sekarang dia belum sembuh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia diam, kalau dia diam tiba-tiba ngomongnya kotor. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi konflik dengan orang lain, ya mungkin masalah kesehatan, ya bisa membuat orang itu merasa kesesakan. Ya, apalagi kesehatan yang semakin memburuk dan mungkin merasa lagi tidak ada yang bisa diandalkan. Nah, itu orang dalam kesesakan. Ya. Jadi orang yang mengalami kesesakan dan kesulitan seperti yang dialami oleh Daud. Ya. Yang ketiga dikatakan di sini, ampunilah segala dosaku. Nah, jadi orang yang memalingkan wajahnya di sini dikatakan banyak melakukan dosa. Makanya Daud berkata, ampunilah dosaku ya Tuhan. Makanya beban yang paling berat yang diterima oleh manusia adalah beban dosa. Kalau kita punya beban masalah penyakit, ya kita bisa selesaikan. Kalau misalnya penyakit itu mungkin sampai mati, tapi kalau dosa itu dibawa nanti sampai kehidupan kekal kalau kita tidak mau selesaikan. Yang keempat, boleh dibaca yang ke-19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Ya, lihatlah betapa banyaknya musuhku. Terus, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. ya, jadi ini artinya buat kita, ya kalau misalnya kita tiba-tiba ada orang-orang yang memusuhi kita, mungkin dalam persaingan, ya tiba-tiba kok ada orang yang bersaing dengan kita, ya itu bisa jadi, ya bukan selamanya pasti ya, bisa jadi adalah Tuhan yang membangkitkan. Ya, seperti Salomo, saya sering mengatakan Salomo dalam keadaan damai sejahtera ketika dia dekat dengan Tuhan. Wah, semua damai. Semua damai. Bahkan Ratu Sheba bisa datang ke kerajaan Israel. Ya. Dan tidak ada zaman kerajaan siapapun ya sedamai Raja Salomo. Ya. Karena Salomo itu dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia mulai memalingkan wajahnya, mulai muncul musuh-musuh. Ya, musuh-musuh. Ya, ketika saya menerangkan di LP wanita nih, LP wanita yang kebanyakan wanita. Ya, ketika saya menerangkan ini, mereka mengamini, oh iya benar. Banyak musuh, mereka berkata semua, banyak. Ya, banyak. Mereka bilang musuhnya ini musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Nah, jadi hati-hati. Musuh dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, mungkin persaingan sekarang yang terjadi. Ya, bisa jadi karena kita mulai memalingkan muka kita daripada Tuhan. Ya, jadi musuh-musuh ini banyak sekali rintangan. Ya. Banyak sekali hambatan yang terjadi. Sampai yang terakhir di ayat yang ke-20 dikatakan mendapat malu. Ya, mendapat malu. Janganlah aku mendapat malu, ya. Nah, jadi hati-hati. Kehidupan kita jangan sampai memalingkan muka daripada Tuhan. Nah, kita lihat sekarang dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ke-6. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-6. Ya. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggalkannya. Ya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Ya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita
Mereka telah membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Ya, jadi kita lihat tanda orang yang memalingkan wajahnya daripada Tuhan, ya. Tanda atau prakteknya orang yang memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Ya, telah meninggalkannya. Ya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Ya, mereka tidak membakar ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa. Nah, jadi kalau Tuhan memalingkan wajahnya, kalau kita tidak cepat berubah, dikatakan di sini Tuhan, ya ini karena waktunya Tuhan itu, ya ini sangat lama sekali untuk menghukum, karena Tuhan itu menunggu, ya Israel apakah mau berubah atau tidak. Ya, Tuhan mengizinkan, memberi kesempatan waktu yang sangat lama bagi Israel. Nah, kita lihat di sini, kalau kita memalingkan wajahnya, itu artinya kita sudah berubah setia kepada Tuhan, ya. Jadi kalau orang sudah mulai tidak setia, nah itu tanda-tandanya kita sudah memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Ingat selalu, Tuhan itu adalah Allah yang sangat cemburu. Nah, kalau kita sebagai pasangan, kita mengerti bagaimana tanda orang yang mengasihi istri atau suaminya. Dia pasti ada rasa cemburu kalau orang yang kita kasihi sudah mulai tidak berpaut lagi hatinya kepada kita. Ya, pandangannya sudah tidak kepada kita. Ya, bahkan ada orang bilang, ya, salah satunya ada orang yang bilang, saya punya istri cantik, uangnya banyak. Ya, uangnya banyak. Dia seorang atasan. Ya, dia bersaksi, dia seorang atasan dan juga penghasilannya lebih suaminya. Ya. Tapi teman-temannya heran, kenapa bisa berpisah? Ya, kenapa bisa berpisah? Ya, suaminya bilang, ya, keinginan saya cuma satu. Keinginan saya cuma satu. Dikatakan minimal dia pernah mengambilkan nasi buat saya. Ya, saya tidak peduli uang banyak, tetapi kalau istri tidak memperhatikan saya, minimal dia memberikan makanan buat saya di meja. Dia belum pernah mengalami. Nah, lalu sudah mulai hatinya terpaut kepada yang lain, mungkin karirnya dan lain-lainnya. Ya, jadi kita juga sebagai mempelai wanitanya, ya Tuhan juga tahu bagaimana hati kita. Ya, hati kita masih berpaut atau sudah menjauh. Nah, kita akan lihat tanda kehidupan orang yang mulai tidak setia kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan, ya, dia memalingkan mukanya dari kediaman Tuhan. Ya, kita ulangi dulu. Ya, jadi kalau zaman dulu Israel itu kalau mau berdoa ada kiblatnya. Ya, dia memandangkan atau mengarahkan pandangannya kepada bait suci. Ya, seperti Daniel, dia memandangkan arahnya kepada bait suci. Nah, jadi kalau kita memalingkan mukanya dari kediaman Tuhan, arti yang paling sederhana secara rohani bagi kita adalah kita mulai tidak setia terhadap ibadah. Ya, ibadah ini
sangat penting. Makanya Bapak Gembala sering berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena memberikan sebuah keuntungan yang sangat besar. Ya. Kalau Bapak Ibu berbisnis, pernah berapa mendapat keuntungan? Ya, mungkin puluhan juta, ratusan, atau mungkin miliaran. Tetapi kalau kita tidak ingat bahwa keuntungan yang sangat besar itu kalau kita sedang beribadah, ya, seperti Maria dan Marta. Ya, Tuhan katakan, Maria, engkau telah engkau telah, ya, boleh kita baca dulu dalam engkau telah memilih bagian yang terbaik. Ya. Ya, di dalam Lukas 10 ayat 42. Nah, ini bagian yang terbaik, suatu keuntungan yang sangat besar. Boleh di ayat 41. Nah, kita bandingkan dengan Marta. Ya, Marta dan Maria. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, nah, jadi kalau orang mulai tidak beribadah, akhirnya dia perkara diri, masalah keuangan, masalah hobinya, ya akhirnya nanti masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya, di sini Marta karena masalah makanan, dia khawatir. Terus kan? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, Ya. yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi kalau orang beribadah, masing-masing itu mendapat sesuatu yang berbeda. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita mendapat bagian yang terbaik. Makanya ibadah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ada orang butuhnya dalam ibadah adalah Tuhan. Ada orang yang butuh ibadah kedamaian. Ada orang yang butuh dalam ibadah keubahan. Semuanya masing-masing Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita lihat, kalau orang tidak setia, mulai dia memalingkan mukanya dari tempat kediaman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mulai kita tidak setia dalam ibadah, hati-hati. Ya. Bahkan orang nanti mungkin berdoa berkali-kali pun dia tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya. Yang kedua sekarang kita lihat, menutup pintu balai-balai rumah Tuhan. Kembali dalam 2 Tawari tadi 29, 2 Tawari 29 ayat sekarang yang ke-7, ya. Jadi dia menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan, ya. Jadi arti yang kedua, menutup pintu balai-balai rumah Tuhan. Nah, baik kita sekarang menjadi sandungan, ya, menjadi sandungan. Ya, makanya banyak orang ketika mau ibadah dia lihat orang. Banyak orang bilang, mengapa tidak ibadah? Di dalam ibadah dikatakan di situ kumpulan orang-orang munafik. Ya, apa itu? Munafikun. Ya, di situ orang-orang munafik katanya. Ya. Benar apa salah nih? Betul ya? Betul atau salah? Betul. Ya, memang semua pasti banyak kekurangan, ada kekurangan. Ya, jadi kadang-kadang orang itu melihat satu kekurangan tapi tidak melihat banyak kelebihan. Ya. Coba kalau kita tidak beribadah, mungkin dosa kita udah 10, ya, atau misal 20. Tapi kalau kita ibadah, ya masih kita sisa 2 ini. Ya, 2 ini kita gomulin. Ya, guru saya pernah berkata, ya, banyak orang munafik katanya dalam ibadah. Wah, di sana kumpul orang berdosa. Ya, memang bilang akhirnya Bapak Gembala, ya, memang di sini adalah kumpulan orang berdosa.
Ya, tapi kalau misalnya dia tidak ibadah, bukan saja dia sudah tidak lagi, bukan saja dia menghutangi, saya supaya dia intinya punya hutang, tapi rajin ibadah. Wah, itu di sana orang yang punya hutang tapi rajin ibadah. Nah, tapi gembala saya bilang, ya untung saja masih belum dibayar. Coba ada orang sudah belum dibayar, dibunuh lagi. Ya, ada orang semacam itu. Ya mungkin dia kesalahannya cuma itu. Ya mungkin diubahkan nanti sedikit demi sedikit. Ya. Ya, jadi jangan karena dosa dua kita menghakimi, padahal kita pun sama-sama berbuat dosa. Nah, tapi bagi kita jangan juga jadi batu sandungan. Jadi kita yang menutup pintu, ya menutup pintu balai-balai rumah dulu adalah orang Israel. Kalau orang mau datang kepada Tuhan, mereka tutup dulu pintunya. Mereka sehingga orang yang mau datang kepada Tuhan ditutup dan tidak lagi bisa beribadah. Menjadi sandungan. Yang kedua, menutup pintu hati. Ya, menutup pintu hati. Padahal Tuhan sudah beri kesempatan. Ya, menutup pintu hati. Yang ketiga artinya menutup balai pintu rumah Tuhan. Tadi menjadi sandungan. Yang kedua, menutup pintu hati. Ya, ketika mendengar firman Tuhan, keras hatinya. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, ragu-ragu. Ya, karena pintu ini menunjuk kepada iman. Kalau sudah ditutup pintu hatinya, dia ragu-ragu terhadap imannya kepada Tuhan. Ya, bahkan sampai orang meninggalkan imannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, ya, tadi yang pertama memalingkan mukanya dari kediaman Tuhan. Yang kedua, menutup pintu balai-balai rumah Tuhan. Yang ketiga sekarang, memadamkan pelita. Ya, memadamkan pelita. Jadi kalau kita lihat, ya saya berkata berapa kali-kali, di sebelah rumah kita ini orang bisa lihat. Ini rumah tidak ada penghuninya. Kenapa? Karena mati lampunya. Tidak ada pelitanya. Jadi pada zaman Israel, Bait Allah itu dibiarkan gelap oleh imam-imam, oleh orang Lewi, oleh orang Israel. Sehingga tidak lagi diperhatikan. Sampai lampunya pun tidak diperhatikan. Ya, kalau di sebelah ini masih ada lampu yang nyala di depan, ya, satu saja. Tapi yang di sebelah yang kedua itu tidak ada lagi lampu. Nah, tidak ada lagi penghuninya. Dan kebetulan kalau rumah tidak berpenghuni, siapapun di situ tidak ada orang yang menjaganya. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari orang, ya, rumah tidak berpenghuni itu sasaran, tidak mungkin jadi maling, ya. Tidak mungkin dimaling. Kalau zaman Israel itu masih banyak perabotan-perabotan. Nah, tapi akhirnya nanti diambil oleh Nebukadnezar. Nah, kita lihat memadamkan pelita. Di sini artinya tidak lagi ada aktivitas roh di dalam rumah itu. Ya, 7 pelitanya dibiarkan padam. Ya, kaki Dian ini dibiarkan padam. Nah, kita juga hati-hati. Kalau mulai tidak ibadah, dia mulai imannya ragu-ragu dan akhirnya pelitanya padam. Mati pelitanya. Ya. Sering saya katakan, orang yang memadamkan pelita, yang paling cepat orang memadamkan pelita adalah ketika orang itu menganggap enteng nubuatan firman Tuhan atau meremehkan firman Tuhan. Amsal 28 ayat yang ke-9. Ya, Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum? Ya. Juga doanya adalah kekejian. Ya. Doanya adalah kekejian. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat,
tidak ada korban ukupan. Ya, korban ukupan ini sering saya katakan dia selalu beserta dengan darah perjanjian. Ya, ukupan itu yang ini. Ya, alat yang paling dekat dengan peti perjanjian, ukupan. Ya, saya sering menerangkan bahwa ini artinya adalah penyembahan. Ya, penyembahan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan penyembahan juga adalah bukti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, penyembahan juga buktinya kita memuliakan nama Tuhan. Ya, karena di sini beserta dengan darah, penyembahan itu harus memandang kepada korban Kristus di atas kayu salib. Makanya kalau penyembahan itu mulai kering, kembali pandang kita kepada korban Kristus di atas kayu salib. Ya. Dan penyembahan juga adalah proses di mana kita merobek semua keinginan daging dengan segala tabiatnya. Nah, jadi setiap saat imam besar itu harus mempersembahkan korban ukupan. Ini sering saya katakan. Ya, pada pagi hari dia mematikan pelita, menyalakan ukupan. Nah, waktu sore hari pelita dinyalakan, ukupan juga diganti dengan yang baru. Ya, jadi selalu ada penyembahan 24 jam. Makanya penyembahan itu bukan hanya sejam, tetapi 24 jam. Ya. Nah, itulah mezbah dupa. Jadi kalau kita tidak memiliki penyembahan, kita sudah mulai memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu penyembahan ini harus selalu kita naikkan kepada Tuhan. Ya, bahkan saya kalau di motor, haleluya, haleluya, itu terus. Ya, sampai nanti orang juga melihat penyembahan kita itu bisa dilihat. Ya, seperti Musa. Kalau Musa ketika di Gunung Sinai menyembah Tuhan, ya, dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ingat selalu muka Musa itu bercahaya. Kulit muka Musa itu bercahaya. Bisa dilihat. Itu zaman perjanjian lama, tapi sudah kemuliaannya bisa dilihat. Apalagi kita perjanjian baru harusnya melebihi kulit Musa. Kulit Musa setelah percaya dia lama-kelamaan memudar kembali. Ya. Nah, jadi doa penyembahan kita harus disertai juga penyerahan diri sepenuh dan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya penyembahan itu juga harus kita minta ada Roh Kudus sebagai roh penolong yang utama yang harus kita minta dalam doa penyembahan. Karena kita ketika menyembah Tuhan banyak kelemahan. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir. Tapi masih ada poin yang selanjutnya ya. Ini masih dalam garis yang sama. Ya. Tanda orang yang tidak setia memalingkan mukanya daripada Tuhan. Yang kelima sekarang tandanya, tidak ada korban bakaran. Ya, tidak ada korban bakaran di ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-8. Yang ke-5 yang ke-7, Pak. 7. 2 Tawarik 29 ayat 7. Mereka tidak Demikian firman Tuhan. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Ya, ini yang kelima, yang terakhir tanda orang sudah memalingkan mukanya dari hadapan Tuhan. Tidak ada korban bakaran, ini yang paling pertama kali. Ya, pertama kali. Ya, jadi korban bakaran ini biasanya ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Ini alat yang paling tinggi di antara semua alat. Ya. Makanya mezbah itu adalah disebut juga altare. Ya, artinya tempat yang tinggi.
Ya, artinya buat kita tidak ada korban bakaran, artinya yang pertama, kita tidak hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Ya, makanya banyak orang ibadah tapi hidupnya tidak dalam keadaan damai dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu alangkah baiknya sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita berdoa, sebelum kita beribadah, akui semua dosa. Ya, akui semua dosa. Atau ketika Tuhan berfirman, kita juga mengakui, ya, sebelum ditunjuk dosa, atau kita setelah ditunjuk dosanya oleh Tuhan, ya, masih ada pengampunan, ada pendamaian. Jadi kalau kita tidak memiliki korban bakaran, artinya kita bermusuhan dengan Tuhan. Ya, sini siapa yang punya musuh? Nggak ada ya. Kalau ada yang punya musuh, coba tatap matanya. Dia pasti membuang muka. Kalau tidak membuang muka, ngajak duel. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak hidup dalam pendamaian, kita seperti memalingkan muka dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan memalingkan mukanya daripada kita. Arti yang kedua, tidak ada pengorbanan hidup kita. Ya, kalau tidak ada korban bakaran, nanti tidak ada pengorbanan. Ya, tidak ada pengorbanan hidup kita. Ya, kalau tidak ada pengorbanan, kikir, serakah. Nah, itu ya, tidak ada pengorbanan. Aduh, ibadah jauh misalnya. Oh, ibadah ini mengganggu waktu tidur saya misalnya. Oh, ibadah ini sudah mengganggu semua aktivitas saya tidak perlu ibadah. Ya, jadi pengorbanan harus kita berikan kepada Tuhan. Bahkan pengorbanan kepada Tuhan adalah suatu penghormatan bagi kita. Ya, yang ketiga, ya, arti yang ketiga, tidak ada korban bakaran. Ya, karena ini adalah korban yang pertama. Ya, artinya tidak ada korban bakaran, tidak ada lagi kasih mula-mula. Sudah jauh. Ya. Padahal kita setelah percaya, disinilah kita memandang kepada korban Kristus. Nah, kita kalau misalnya mengalami kasih mula-mula, wah, semua bisa kita hadapi, atasi. Semua rintangan kita bisa lewati. Ya, semua musuh kita hadapi. Tapi kalau orang sudah mulai cintanya kepada Tuhan hilang, ya, ini adalah tanda kita sudah mulai memalingkan mukanya daripada Tuhan. Nah, bagaimana langkah awal supaya kita kembali kepada Tuhan? Ya, jadi dalam 2 Tawarik 30. Ya, beberapa ayat terakhir saja. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8. Ya, 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8. Bukan beberapa ayat, tapi di sini adalah kumpulan ayat-ayat yang harus kita baca dengan sama. Karena ketika saya membaca, saya merasakan sukacita. Ya, karena kejadian waktu zaman Hizkia memberikan gambaran bagi kita. Orang yang kembali kepada Tuhan, mereka mendapatkan sukacita. Ya, 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8 boleh? Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Ya, karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, ya, karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan. Ya, jadi bayangkan bagaimana kesetiaan Tuhan ditunjukkan kepada semua orang-orang yang tidak setia. Teruskan. Dari orang-orang yang menawan mereka, Ya. sehingga mereka kembali ke negeri itu. Sebab Tuhan Allahmu, saya ulangi, sehingga mereka kembali ke negeri ini.
Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu. Ya, jadi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pun akan memalingkan wajahnya kepada kita. Ada amin? Terus, Saya ulangi, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu. Ya. Bila mana kamu kembali kepadanya. ya, jadi pada zaman Hizkia ini sudah hancurlah kerajaan Israel yang di Samaria. Jadi pada saat Hizkia mau mengadakan Paskah, Hizkia mengajak kembali orang-orang Israel yang tertinggal. Ya, karena orang Israel ini, kerajaan Israel ini sudah hancur. Ya, karena kerajaan Israel sebenarnya pada zaman Daud masih satu. Ya, sama 12 suku. Tapi ketika pada zaman Salomo sudah menyembah berhala, akhirnya setelah Salomo dipecah menjadi dua. Ya, jadi kerajaan di Israel di Yerusalem dan juga kerajaan Israel di Samaria. Kalau yang Israel disebut Yehuda. Nah, pada zaman Israel sudah hancur. Nah, ada orang-orang sisa di situ yang tidak tertawan. Nah, akhirnya orang-orang sisa yang tidak tertawan ini diajak oleh Hizkia, ayo kembali. Ya, banyak orang menolak, tetapi banyak juga yang akhirnya mau kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat orang-orang Israel yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan itu kembali akhirnya kepada Tuhan karena Hizkia. Ya, bagaimana jalan keluar sini? Katakan jangan tegar tengkuk. Ya, langkah awal untuk kita dipulihkan oleh Tuhan, melembut. Ya, merendahkan hati. Dan selanjutnya dikatakan, itu yang pertama, jangan tegar tengkuk. Keras hati. Ya. Lembutkanlah hati kita. Yang kedua, serahkanlah diri kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita seperti bayi dalam gendongan tangan Tuhan. Ya, semua beban dalam tubuh bayi itu diangkat oleh Tuhan. Ya. Dan yang selanjutnya, ya, di ayat yang ke-8 tuh ya, beribadahlah kepada Tuhan, ya, dengan tanda perdamaian dan juga dalam tanda pengorbanan. Ya, selanjutnya yang ketiga, kuduskanlah dirimu. Nah, maka dikatakan di sini, maka kamu akan mendapatkan belas kasihan. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, dikatakan di sini, aku tidak akan memalingkan wajahku. Malah Tuhan kembali memperhatikan kehidupan kita. Kesetiaannya itu benar-benar teruji. Ya, di dunia ini jarang sekali kita melihat kalau kita sudah berbuat dosa, atau kalau orang lain sudah berbuat dosa, orang lain kembali kepada kita, karena sudah sakit hatinya, mohon maaf, ini jadi pelajaran hidup. Ya, Tuhan tidak seperti itu. Ya, kalau orang mau kembali kepada Tuhan, mana sini, ayo kembali. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya, dan di mana Tuhan kembali memalingkan wajahnya kepada kita, Dia membuka tangan, ya, menerima kita kembali. Dalam ayat yang ke-25, maka kita lihat kalau kita kembali kepada Tuhan dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-25. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Ya. Nah, boleh dibaca dulu ayat yang ke-23. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari. Saya ulangi. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Ya, jadi pada zaman Hizkia ditetapkanlah 7 hari untuk merayakan Paskah.
Karena disitulah orang bersukacita. Ada pendamaian dengan Tuhan. Orang-orang Israel juga yang dulu tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan, dia merasakan sukacita. Ayo tambah lagi 7 hari. Ya, karena bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan. ya, berapa tuh? 1000 kali 20 juta saja. Berapa tuh? 1000 kali 20 juta. MM-an itu. 1000 kali 20 juta. Atau sekarang lembu ya segituan harganya lah. Berapa? Hitungnya rumit ya. Ini kalau orang sudah kena kepada, sudah diperdamaikan, ya, pengorbanan kepada Tuhan tidak sedikit, ya, 1000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. kali 5 juta. Terus Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan. ya, pemimpin diawali dengan pemimpin. Ya, jangan gembala bilang ayo berkorban tapi sendirinya nggak pernah berkorban, misalnya seperti itu. Nah, kita harus menunjukkan dulu sebagai pemimpin harus lebih dahulu berkorban. Apalagi saya punya guru, ya, bagaimana dia kemana-mana tidak mau dibeli amplop, bahkan dia kalau ada persekutuan malah dia yang berkorban. Ya, mungkin dia yang berkorban yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, teruskan. Dan 10 ekor kambing domba. 10 ekor. Maaf, saya ulangi. Itu dikit sekali. Sini sudah ribuan soalnya. Saya ulangi. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor 1000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. 10.000 ekor kambing domba. Ya, teruskan. Dan Ya. dan sebagai besar para imam telah menguduskan diri. Ya. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria. Juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel serta orang-orang asing. Ya, Baik. saya katakan tadi kalau baca ini pasti bersukacita. 10.000 ekor, 1000 ekor. Bayangkan zaman Israel pada zaman Hizkia, bagaimana mereka menikmati, bagaimana korban ini diberikan kepada Tuhan. Ya. Teruskan. Baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Ya. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Ya, maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Karena sejak Salomo bin Ya, Daud, karena semenjak Salomo bin Daud, Raja Israel, Ya. tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. ya, sudah itu. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Ya. Suara mereka didengar Tuhan. Ya, suara mereka akhirnya didengar Tuhan, memalingkan wajahnya kepada Israel. Teruskan. Dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Ya, terakhir di 31. Setelah semuanya ini, Setelah semuanya ini ya, pasal 31. diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, Ya, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, yang juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. ya, jadi mereka itu bertobat secara total, tidak ada lagi berhala-berhala. Teruskan. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Ya, jadi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita akan lihat di sini ada tanda sukacita. Ada amin, sukacita yang besar karena kita sudah berdamai dengan Tuhan.
Kita mau berkorban bagi Tuhan. Dan juga di sini katakan ada sukacita. Yang kedua, permohonan didengar oleh Tuhan. Ya, di ayat yang ke-27 tadi. Ketika orang Lewi bangun diri dan memberkati rakyat, suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang di sorga. Dan yang ketiga, ayat terakhir saja, 2 Tawarik 32 ayat 20. Ya, ini ada kemenangan. Ya, ada kemenangan yang dihadapi oleh Hizkia dan Israel. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ya, Tuhan mengirim malaikat. Jadi kalau kita sedang berperang, malaikat berperang menggantikan kita. Ya, teruskan. Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Ya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ini yang disebut kemenangan yang gilang gemilang tanpa harus berperang. Israel dan Hizkia mengalami kemenangan tanpa harus berperang. Nah, begitu juga kita. Ya, jangan kita memalingkan mukanya dari hadapan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ya, tingkatkan kembali ibadah kita, penyembahan kita, korban-korban bakaran, yaitulah pendamaian dan cinta mula-mula kita harus hidupkan kembali. Dan Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada kita dan Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripada kita kalau kita kembali kepada Tuhan. Bahkan Dia memberkati kita, memberikan pada kita sukacita dan kemenangan. Ya, kita kembali nyanyikan Ku Cari Wajahmu, sungguh indah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Ya, kita tundukkan kepala. Kita serahkan roti dan anggur untuk persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mendudukkan diri di hadapan Tuhan, bubuhkanlah berkat-Mu pada anggur dan roti ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi wujud dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kalau kami makan minum dengan iman, kami dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan firman-Mu menjadi darah daging bagi kami, sehingga kami mengalami keobahan sampai kami serupa dengan Kristus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan. Jangan dimakan dulu. Ku cari wajah-Mu, temukan
Sudah semua bisa kita bangkit berdiri bersama. Ya. Kita fokus pada perjamuan kudus, dan apa yang kita pegang adalah wujud dari tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan, di mana di dalamnya ada kekuatan, ada mujizat Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas dosa kita. Setelah kita minta ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita bersyukur menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau sudah berfirman bagi kami. Kau siapkan tubuh dan darah-Mu bagi kami, jalan penebusan dan keampunan dosa. Dosa itu yang membuat hancur masa depan kami, rumah tangga kami, batin kami, keluarga, pekerjaan, merembes ke semua. Dosa membuat hancur kehidupan, tetapi korban-Mu akan memulihkan semua kehancuran kami. Dipulihkan oleh Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, semua dipulihkan oleh Tuhan, sehingga bisa kembali pulih. Yang jauh menjadi dekat, yang sakit disembuhkan, yang berantakan diperbaiki, dibentuk lagi oleh Tuhan. Kuasa pemulihan lewat firman dan Roh-Mu, iman kami kepadamu akan mengerjakan pemulihan bagi kami. Sesuai dengan firman-Mu mengatakan semua indah semua, tidak ada yang tidak indah. Tuhan membuat semua indah pada waktunya Tuhan. Kami pegang janji-Mu, kami akan melihat keajaiban terjadi. Ampuni kami selama salah banyak hal kepada anak kami, kepada orang tua kami,
kepada pasangan hidup kami, kepada saudara kami sendiri. Hari ini basuhlah kami dengan darah-Mu. Kami mendoakan mereka, kami bawa wajah mereka, nama mereka padamu Tuhan. Lawaklah mereka, jamah mereka Tuhan. Kasihani mereka, biarlah pemulihan itu mereka alami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian Jangan Lelah. Terima kasih buat kehadiran kita sekalian. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda setiap pengorbanan kita di dalam Tuhan, ya. Hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu muda-mudi ibadah minggu biasa 7.30 di Bandung, Cimindi. Ibadah kedua di sini 10.30. Kita doakan mereka yang masih dalam kelemahan tubuh, sakit, Sis Lydia, Mama Fitri, Opo Romando perempuan, Tante Aceh, Bu Eli, ya, Bapak Fitri, ya. Ya, kita pakai berdiri. Yang berulang tahun di bulan Maret boleh datang ke depan, di situ aja, di situ. Nah, ya, di situ aja, ya. Yang berulang tahun di bulan Maret, ya, haleluya. Ya, boleh agak maju sedikit supaya ada tempat buat yang lain. Ya, Tuhan tolong, tentu tiap pribadi meraih cita-cita. Amin. Nah, bersama Tuhan bisa kita raih kemenangan, pertolongan.
Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, tumpangkan tangan-Mu jamah mereka. Biarlah mereka menikmati kemurahan Tuhan di pertambahan usia di bulan ini. Dan selanjutnya mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Segala rintangan, hambatan, tantangan, sakit, penyakit, problema yang mereka hadapi kami bawa dalam doa. Kami doakan di dalam nama Tuhan. Tuhan menolong engkau. Tuhan memberkati masa depanmu, keluargamu, masa mudamu, dan semua yang kau gumuli hari ini kau bawa kepada Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat, pertolongan, kemurahan Tuhan, terang dari Tuhan. Tuhan meratakan jalanmu, membuka pintu-pintu bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali. Haleluya. Buat yang sakit kami doakan tetap supaya mereka oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Baik Sis Lydia, Mama Fitri, Opo Romando, perempuan Tante Ance, Bu Eli, dan bapaknya Fitri juga kami berdoa di dalam nama Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Minggu ini aktivitas mereka Tuhan sertai. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sehingga kami melihat keberhasilan menyertai kami. Berkati juga pemerintahan yang ada sekarang, Pak Presiden kami Pak Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota berkati, muspika kecamatan berkati, kepala desa dan lurah berkati, Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia berkati. Biarlah mereka menjadi hamba-hamba Allah yang melayani masyarakat dan disertai dengan hikmat dari Tuhan. Negara-negara yang konflik sedang mengangkat senjata, saling menghancurkan, membunuh seorang dengan yang lain. Sadarkan para panglima, para raja prajurit bahwa peperangan hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.